Teori yang pertama yang akan kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya yaitu teori Ferdinand de Saussure. Jelas kita ketahui bahwa Ferdinand de Saussure disebut bapak linguistik modern karena pandangannya yang baru mengenai studi bahasa yang dimuat dalam bukunya yaitu Course in General Linguistics. Gagasannya dapat diketahui dari buku yang terbit setelah ia meninggal. Beberapa kelebihan dari teori Ferdinand de Saussure. Yang pertama yaitu untuk memperoleh data kebahasaan. Pertama, dilakukan pengumpulan data dari Unformed. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan secara langsung dari fakta yang ada. Yang kedua adalah kemudahan dalam memperoleh bahasa pada model strukturalisme ditunjukkan pada pemilihan materi yang telah disederhanakan. Dan yang terakhir, kelebihan dari teori Ferdinand de Saussure yaitu adalah penelaahan jenis penggunaan cara gramatik atau tata bahasa yang berdasarkan pada penelaahan bukti-bukti sintaksi. Di balik kelebihan teori Ferdinand de Saussure ada juga kekurangan dari teori Ferdinand de Saussure ini. Yang pertama adalah terlalu menekankan pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksi sebagai komponen-komponen yang terpisah. Yang kedua, kurang memperhatikan hubungan antar unsur bahasa. Yang ketiga, memerlukan ketekunan karena struktural memandang bahwa belajar bahasa Indonesia bertolak dari kebiasaan. Yang keempat, menggunakan metode drill dan praktis. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan kriteria umum. Yang terakhir adalah objek kajian terbatas sampai kalimat. Lalu yang kedua yang akan kita bahas yaitu teori deskriptif. Teori deskriptif ini lahir pada penghujung abad 19 di Amerika dengan tokoh utamanya Franz Boas. Ide aliran ini muncul karena Boas dan rekan-rekannya berhadapan dengan masalah-masalah praktis untuk menghasilkan bentuk atau struktur yang ada di dalam berbagai bahasa yang diucapkan penuturnya. Kelebihan dari teori deskriptif ini yang pertama yaitu memberikan bahasa Indian dengan cara yang baru secara sinkronis. Yang kedua, menolak aliran linguistik metalistik karena tidak sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang. Yang ketiga, sudah mengelompokkan kategori gramatikal, verbal, dan pronomina kata ganti. Yang keempat, terjalinnya hubungan yang baik antara sesama linguistik. Dan yang kelima adalah memiliki cara kerja yang sangat menekankan pada pentingnya data yang objektif. Selanjutnya yaitu kekurangan teori deskriptif. Yang pertama, teori ini sama sekali tidak memperhatikan aspek makna atau semantik. Yang kedua, banyak dipengaruhi oleh psikologi behaviorisme. Yang ketiga, aliran ini lebih cenderung menganalisis fakta-fakta bahasa secara objektif dan juga nyata. Selanjutnya yaitu linguistik fungsional, aliran yang dipelopori oleh Roman Jakobson dan juga Andre Martin yang memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan linguistik, terutama dalam upaya menjembati kesenjangan yang terbentang antara linguistik struktural Amerika dan linguistik struktural Eropa. Kemunculan aliran fungsional dalam bidang linguistik merupakan kontribusi dari berbagai bidang ilmu, diantaranya adalah antropologi, sosiologi, dan psikologi yang menganut strukturalisme. Kelebihan dari linguistik fungsional ini yang pertama yaitu pada kasana kebahasaan, linguistik fungsional sangat mempengaruhi tata bahasa dalam perkembangan linguistik sebelumnya. Dan yang kedua, dalam dunia sastra, gagasan Jacobson tentang 6 fungsi bahasa menjadi pijakan dalam penelaah karya sastra. Kemudian kekurangan linguistik fungsional ini adalah tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tatanan sintaksis dalam struktur kalimat. Gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup pada aspek fungsional pada kalimat. Dan yang terakhir adalah teori dari Sapir-Whorf. Sapir-Whorf ini lebih tegas menyatakan bahwa struktur bahasa suatu yang digunakan secara terus-menerus mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berperilaku. Bahasa dapat dikatakan sebagai bagian integral dari manusia. Bahasa menyerap setiap pikiran dan cara penuturnya memandang dunianya.
Kelebihan teori Sapir-Whorf ini menyatakan tegas bahwa struktural bahasa, struktur yang digunakan secara terus-menerus, mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berperlakuan dan dikatakan sebagai bagian integral dari manusia bahwa menyerap setiap pikiran dan cara penuturannya memandang dunia. Kemudian, untuk kekurangan teori Sapir-Whorf, bahasa tidak merata mengandalkan kemampuan manusia untuk bernalar dan memiliki respon emosional.